Shalom, selamat malam sahabat WB. Senang banget kita udah masuk di bulan Desember. Dan kalau bulan Desember tiba pasti ada suasana yang berbeda ya sahabat WB ya. Seperti hari ini saya udah pakai hiasan rambut, saya pakai bando Santa Santi ya. Ya, ketemu lagi bersama dengan saya Magdalena Kristinda malam hari ini di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Dan puji Tuhan banget, barusan nih saya dengan teman-teman WB Single Jogja habis ada acara sederhana sih, kami teman-teman Jogja itu ada Christmas dinner. Wah, pas acaranya selesai, pas saya lanjut live IG malam hari ini. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baiklah sahabat WB, bulan Desember sudah tiba, ini Sabtu pertama di bulan ini ya. Tepatnya tanggal 4 Desember 2021. Dan ada pohon Natal dong, seru banget ya. Dan ada teman-teman WB Single Jogja yang masih ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa sih, tetap fun, tetap seru malam minggu ini. Kumpul dengan keluarga mungkin, kumpul dengan sahabat-sahabat, atau kumpul dengan orang-orang yang terkasih ya. Baiklah sahabat WB, saya mau kasih tahu kalau malam hari ini kita akan sharing dengan dua orang sahabat WB. Dua-duanya cewek, yang jelas dong ya, dua-duanya cewek. Yang pertama adalah Kak Winnie, betul ya Kak Winnie. Terus yang kedua adalah Kak Andrea ya, nanti mereka kenalan sendiri deh. Mereka adalah, keduanya adalah PIC Girls Talk ya, PIC Girls Talk. Yang satu PIC Girls Talk Injili, yang satu PIC Girls Talk Depok. Nah, nanti biar mereka kenalan sendiri gimana rasanya barusan diteguhkan kemarin di Rakernas WB ya, untuk mereka dipercaya atau memegang amanat sebagai PIC Girls Talk. Nah, malam hari ini temanya adalah berfungsi dalam tanggung jawab ya. Sekali lagi temanya adalah berfungsi dalam tanggung jawab. Selamat bergabung Kak Sintauk ya, Kak Ripka Depi, halo selamat malam. Kak Laura Natalia 19, lalu saya lihat ada Kak Jenny Suwito 02, hai Gina, apa kabar? Ada Kak Andrea Ratu udah join, ada Dora Teresia Handayani 8253, ada juga Kak Aldegu dan Kak Winnie juga udah gabung. Hai, ada sahabat saya nih Ila Priskila nih, WB Single Jogja, thank you banget udah join ya. Kalau begitu saya mau invite dulu nih ya. Yang pertama Kak Andrea Ratu, saya mau invite Kak Winnie ya, Winnie WV ya, atau Winnie Victoria. Oke. Nah, kita tunggu dulu beberapa saat ya. Hai, shalom Kak Winnie, shalom Kak Andrea. Shalom, Apa kabar? Sehat ya, sehat ya. baik Kak. Puji Tuhan. Sekarang aku kedengeran nggak nih Kak? Kedengeran. Jelas Suaraku banget sih. Oke. Kedengeran, betul. Dua-duanya jelas, suaranya jelas, videonya oke banget. Dan by the way, thank you banget ya udah mau di-invite sama Wanita Bijak Indonesia. Thank you banget. Sama-sama. Oke. Nah, ini mumpung di awal-awal ya, coba deh kenalan dulu deh dari Kak Winnie ya, biar sahabat BB aware gitu kan. Ini kalian berdua nih kan barusan diteguhkan jadi PIC nih. Biar teman-teman sahabat BB jadi kenal lebih dekat sekaligus, nanti kenalan dan cerita gimana kabar teman-teman GT di kota kalian. Oke, silahkan nih dari Kak Winnie dulu deh, habis itu Kak Andrea. Oke, shalom ya teman-teman semua yang ada bergabung bersama-sama dengan kita semua di sini. Ya, sebuah kesempatan yang luar biasa gitu ya, aku boleh ada di sini hari ini, boleh sharing sama teman-teman. Perkenalkan, nama aku Winnie. Nah, aku baru aja diteguhkan menjadi PIC Girls Talk Injili. Nah, puji Tuhan, Girls Talk Injili sangat luar biasa ya teman-teman, karena baru banget kita juga melakukan camp virtual yang pertama kali gitu loh di GT.
di selama ini kita onsite, nah kali ini kita ada secara virtual dan itu Girls Talk Injili udah melaksanakannya dengan sangat baik gitu di 2 bulan yang lalu gitu. Jadi kabar teman-teman Injili sangat luar biasa, sangat baik, sangat support saya juga. Eh, ini ada Cilaura juga di sini sebagai awalnya Cilaura ini sebelumnya jadi PIC GT juga nih, GT Injili. Nah, luar biasa banget. Jadi support teman-teman Injili sungguh sangat menolong aku gitu dalam melaksanakan tanggung jawab aku gitu. Gitu aja perkenalan atau ada lagi Mantap, Kak? mantap, mantap. Enggak, aku mau cek dulu yel-yelnya GT ya. Girls Talk. Wow, Wow, karena karena cewek cewek ingin ingin dimengerti. dimengerti. Oke. Thank you Kak Winnie, PIC GT Injili. Oke. Nah yang berikutnya nih yang juga bakal kenalan dan cerita gimana kabar teman-teman GT di kota Depok ya. Boleh silahkan nih Kak Andrea. Oke, shalom teman-teman semua, sahabat WB, teman-teman GT semua. Kenalin, nama aku Andrea Ratu, aku dari GT Depok, Girls Talk Depok. Kalau kondisi aku sama juga sih, tapi kalau Kak Winnie tadi abis bikin camp online, kalau aku belum online, cuma baru modul 2 yang online. Nah, kemarin puji Tuhan juga modul 2 udah selesai rangkaiannya di Depok di bulan Oktober gitu. Kondisinya kami sih paling tahun depan yang mempersiapkan lagi sih, rindunya juga pengen adain modul 1 gitu ya, kayak Injili gitu sih Kak, kalau kondisinya. Puji Tuhan luar biasa nih GT Depok juga sama-sama menyemangati ya teman-teman Girls Talk dimanapun berada. Tapi ya omong-omong ya kalau kalian tadi sempat cek berita ya, kira-kira jam 4 sore tadi itu ada saudara-saudara kita di Jawa Timur, tepatnya di Malang, daerah Lumajang yang lagi berduka nih karena Gunung Semeru baru aja erupsi. Nah, kita doa bareng ya buat teman-teman di area Malang yang katanya nih aku tadi baca di berita ya, situs berita bahwa ada hujan abu. Jadi jam 4 sore itu udah yang gelap banget karena saking tebelnya abu dari letusan atau erupsi Gunung Semeru. Semoga semua baik-baik aja ya. Amin. Ya, betul, betul, betul. Dan oke, sebelum kita sharing malam hari ini, aku mau beri kesempatan kepada Kak Winnie untuk buka dalam doa, supaya ngobrol-ngobrol malam hari ini makin jadi berkat gitu ya. Dan ini udah suasananya beda-beda banget loh. Desember udah dateng, aku udah pakai ornamen. Kita kurang pakai Aku bagus udah sih pakai kayaknya ya. pohon Natal. Aku Iya mulai dong, pakai. spesial. Iya, nanti boleh cari filter Christmas ya kalau masih bisa ya. Oke, Kak Winnie, tolong untuk doa pembukaan sekaligus kita dukung doa buat saudara-saudara kita yang ada di area Malang, Lumajang, Jawa Timur ya. Pokoknya area itu yang terdampak erupsi Gunung Semeru ya Kak ya. Yuk Kak, berdoa silakan Kak Oke. Winnie. Yuk teman-teman kita mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan waktu ini Tuhan yang mungkin tidak lama, waktu yang singkat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menempatkan kami waktu ini boleh menjadi waktunya Tuhan untuk berbicara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, apa yang mau Tuhan sampaikan tentang kami, bagaimana kita harus berfungsi dalam tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang berkat Tuhan yang boleh ada buat setiap kami percaya kalau hari ini kami boleh bergabung bersama-sama dengan IG Live Wanita Bijak ini, kami percaya karena kekuatan yang daripada Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan, kami boleh sehat, boleh kuat, kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa, mau bersatu hati, kami tahu Tuhan ada bencana yang terjadi Tuhan di daerah Malang dan sekitarnya Tuhan tentang erupsi Gunung Merapi Tuhan yang terjadi tadi siang. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap korban daripada bencana alam ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan tidak meninggalkan kami semua. Kami percaya segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan, dan Tuhan menguatkan setiap mereka Tuhan, bahkan setiap keluarganya Tuhan yang mengalami musibah ini. Kami percaya berdoa Tuhan memulihkan setiap kondisi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk penanganan dalam pemerintah boleh menangani kasus ini Tuhan, bagaimana boleh bergerak cepat Tuhan untuk menangani bencana ini Tuhan, supaya boleh segera ditangani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kerinduan kami mau
memulai juga Tuhan sharing kami malam hari ini. Tuhan menolong setiap kami, baik yang kami menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Rasanya jadi lebih tenang ya untuk kita bisa doain teman-teman kita yang ada di daerah Gunung Semeru ya, Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Oke, thank you banget Kak Winnie udah membuka dalam doa. Sebelum aku nanya nih ke Kak Andre ya tentang apa sih yang menjadi latar belakang tema kita hari ini, berfungsi dalam tanggung jawab. Aku mau minta izin dulu untuk menyapa beberapa pemirsa yang udah join malam hari ini. Dan kita mau say thank you buat teman-teman kita yang udah join ya. Selamat bermalam minggu untuk Fels Utomo, terima kasih. Ada Aurin Fares, lalu juga ada Kak Dian Pratiwi, Kak Grace Kristalia. Ada Buster L, Kak Yuli Kristi, selamat malam. Arion Lubis, Kak Listia Kristina, shalom. Ada Kak Inge Susanti 61, Kak Franz, lalu Kak Jenny Suwito. Luar biasa nih, banyak banget yang join ya. Kak Alde, Kak Handayani, dan semuanya aja. Terima kasih banyak. God bless you all ya. Baik, aku mau nanya ke Kak Andrea dulu. Kenapa sih topik kita di Sabtu pertama bulan Desember ini memilih tema berfungsi dalam tanggung jawab? Silahkan Kak Andrea. Oke, tadi kan udah disinggung ya di awal kalau misalnya kau ini ikutan ya akhirnya ya. Keren. Oke, kita udah lengkap ya sekarang ornamen Natalnya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau tadi itu kan udah disinggung di awal kalau kami ini baru diteguhkan gitu ya Kak Magda untuk jadi PIC Girls Talk di kota kami masing-masing gitu ya. Nah jadi kenapa hari ini kita membawakan juga tentang berfungsi dalam tanggung jawab? Karena kami juga terbeban nih untuk membawakan tema ini. Kita bakal kita rindu untuk melihat sahabat WB, teman-teman GT, semua teman-teman yang lagi nonton juga untuk bisa berfungsi nih, apalagi yang perempuan kan konteksnya kita tuh sebagai penolong gitu ya, jadi berfungsi sebagai penolong yang bertanggung jawab gitu Kak. Dan ini salah satu juga istilahnya kayak kalian juga ingin berbagi ya, gimana proses kalian akhirnya dipercaya menjadi PIC, karena bukan sehari dua hari kan apa yang para pendahulu kita amati ya dari Kak Andrea ataupun Kak Winnie ya, sehingga akhirnya kalian kemarin diteguhkan menjadi PIC di saat Rakernas WB kalau nggak salah sih tanggal 5 dan 6 November ya 2021. Oke, thank you nih buat latar belakangnya. Kak Winnie mau nambahin nggak? Ada latar belakang lain nggak? Atau mungkin ada kegelisahan yang hari-hari ini mulai diamati yang berkaitan tentang berfungsi dalam tanggung jawab? Kalau latar belakang, aku rasa tadi udah cukup ya gitu ya. Kalau soal latar belakang tadi Andrea sudah menyampaikan latar belakang kita ada di hari ini gitu, sharing tentang ini. Paling aku mulai bahas kali ya kayak tentang tema ini. Tentang tema ini aku mulai bahas tentang berfungsi dalam tanggung jawab gitu. Betul. Sebenarnya apa sih berfungsi dalam tanggung jawab yang akan dibagikan nih? Silakan Kak Winnie. Oke, nah teman-teman sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya, aku ulang lagi sekali lagi, kita temanya berfungsi dalam tanggung jawab. Nah sebenarnya kata berfungsi itu sendiri kita udah nggak asing ya Andrea ya, Kak Magda juga ya. Kayak pasti teman-teman WB single, WB ibu maupun Girls Talk nih pasti udah sering banget dengar kata berfungsi. Apa tuh teman-teman? Ingat gak di mana sih kita dengar itu paling sering? Di camp. Ya, di camp juga. Di camp, nah, itu iya. Di misi ada ya. Visi WB, ya. Visi GT ya, juga betul ya. Banget. Divisi Wanita Bijak, yaitu melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Gitu. Nah, artinya, tadi kan melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Nah, sesuai tema kita hari ini kan berfungsi gitu ya. Jadi, apa sih yang harus berfungsi, teman-teman? Nah, itu artinya keunikan kita yang harus berfungsi. Gitu. Ya. Nah, keunikan itu apa? Gitu. Kalau kata unik itu sendiri kan kita mungkin sehari-harinya kayak langka gitu ya. Unik itu barang yang langka atau yang sesuatu yang lebih gitu lah daripada yang lain gitu. Nah, jadi keunikan ini sendiri berbicara juga tentang talenta atau karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, kalau tadi udah fungsi nih, berfungsi. Nah, sekarang bahas lagi tentang tanggung jawab. Gitu. Nah, kalau tanggung jawab itu apa, teman-teman? Nah, sebenarnya dimanapun kita,
siapapun kita, bahkan berapapun umur kita pasti punya tanggung jawab, ya nggak? Gitu. Jadi mulai dari tanggung jawab Benar. terhadap diri sendiri kita punya tanggung jawab juga terhadap diri sendiri. Misalkan kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan diri. Nggak mungkin dong kita setiap hari nggak mandi, ya nggak? Kita aktivitas di luar, kerja, sekolah, kuliah, tapi nggak mandi gitu. Bener-bener. Kayak Bertanggung jawab pada nggak diri bertanggung sendiri. jawab gitu sama diri sendiri gitu. Di masa pandemi Nah, kita juga bertanggung yes. jawab atas masker kita masing-masing Ya, gitu ya. Betul-betul. Terus. itu terhadap diri sendiri. Nah, terus habis itu misalkan kita di rumah nih, gitu kan. Kita di rumah bersama dengan keluarga kita, orang tua kita bertanggung jawab sebagai anak gitu. Nah, bagaimana kita harus punya tanggung jawab membantu orang tua, mungkin kita merapikan tempat tidur kita supaya mama nggak ngomel-ngomel gitu ya. Berantakan banget nih kamar kamu nih, cewek masa berantakan, banyak banget ya kayak gitu. Nah, Jangan keras-keras, ada banyak mama di sini. Nah, mama nggak pernah ngomel, cuman kalau bicara nadanya agak ngegas gitu. Itu juga keunikan gitu ya, Kak. Keunikan dan power mama-mama ya, mak-mak ya. Oke. ya, terus nah itu di rumah. Kalau di sekolah, misalnya teman-teman yang masih sekolah, tanggung jawabnya apa? Belajar gitu, belajar yang baik. Nah, misalkan yang bekerja, ya bekerjalah dengan yang baik gitu, yang terbaik. Nah, jadi dimanapun kita pasti punya tanggung jawab gitu, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang Tuhan mau melalui tema hari ini yang kita mau sama-sama bagikan? Jadi Tuhan tuh mau bagaimana dengan keunikan kita, talenta kita itu, kita boleh berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan tanggung jawab kita. Gitu, teman-teman. Nah, aku lanjutin ya. Ngomongin soal keunikan talenta nih, teman-teman. Banyak nggak sih yang merasa kayak mungkin ngomong, aku tuh nggak punya talenta, Kak, gitu. Nggak punya talenta, Ci. Kayaknya orang-orang tuh bisa ini, bisa itu, dari A sampai Z dia bisa, tapi aku nggak bisa, gitu. Sering nggak sih teman-teman yang mungkin mungkin diri kita sendiri pernah ngerasa seperti itu, atau mungkin teman kita pernah ada yang ngerasa seperti itu gitu. Kita nggak punya talenta, kita nggak punya kelebihan. Sedangkan bahasa beda lah sama orang-orang lain yang punya banyak gitu misalkan. Nah, ini yang jadi masalahnya teman-teman. Ketika kita nggak rasa kita nggak punya keunikan, kita nggak punya talenta, maka kita juga nggak bisa berfungsi dalam tanggung jawab kita sebagai yang mana Tuhan mau tadi gitu. Nah, teman-teman, aku ada punya kabar baik gitu ya buat teman-teman semua yang mendengarkan hari ini. Kalau kita semua, wow, Kandri langsung wow, kabar baiknya ini ya teman-teman. Iya. Tunggu, sebelum ngomongin kabar baik ya, sebelum ngomongin kabar baik, aku boleh ya say thank you kepada mama-mama yang join, langsung auto bikin komen di kolom komen itu. Ih, mama juga ikut nonton loh, katanya. Terima kasih mama, tanpa mama apalah sih kami anak-anak GT ya. Sekali lagi terima kasih udah ngajarin tanggung jawab yang penting ya. Jadi mama itu dengan segala keunikannya mereka mengajari putri-putrinya itu tanggung jawab gitu ya. Jadi tadi sedikit deh aku highlight ya, mungkin ada yang baru bergabung. Tanggung jawab itu mulai dari tanggung jawab pribadi ya. Kemudian tanggung jawab juga lebih luas dalam keluarga. Lebih luas lagi kalau misalnya kita pelajar, mahasiswa, berarti dalam hal studi gitu ya, tanggung jawab. Belum lagi kalau tadi Kak Winnie bilang tanggung jawab dalam pelayanan ya, entah itu di komunitas, entah itu di gereja, entah itu di masyarakat pada umumnya. Nah, semua itu hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya tanggung jawab. So, kita harus ingat dengan talenta yang Tuhan kasih, kita harus berfungsi. Oke. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut nih, kalau dari Kak Andrea. Kalau Kak Andrea bisa di invite WB Indonesia tuh kira-kira talenta apa sih yang kamu miliki, Kak? Tadi kan ngebahas talenta. Iya sih Kak, aku juga tadinya sama tuh kayak Kak Winnie singgung gitu ya kan. Kadang-kadang ada orang yang ngerasa mereka nggak punya talenta gitu kan, takut ini itu padahal sebenarnya punya gitu kan. Baru menyadari talenta aku baru ini sih, baru menjelang dewasa gitu ya, ikut GT berkali-kali baru nyadar gitu ya kalau ternyata aku tuh dianugerahi talenta untuk ini sih Kak, kayak gini, public speaking, ngobrol sama orang gitu kan. Aku tuh mudah gitu ya kalau untuk kenalan sama orang lain, aku mudah gitu ya untuk dekat berrelasi sama orang lain. Menurutku itu jadi talenta tersendiri gitu ya. Sama mungkin aku juga memiliki talenta ini sih Kak. Biasanya aku suka nge-MC gitu Kak. Jadi menurutku itu talenta yang Tuhan kasih gitu ya. Dan bersyukur untuk itu.
Nah, Waduh, salah satu cara lain kali bisa bersyukurnya ya gandeng Kak kamar dia Andrea. di sini. Iya benar, kamu kok tahu sih aku lagi mau bisikin kamu itu. Iya, jadi skill komunikasi kita tahu talenta kita gunain talenta itu, kita maksimalkan, bahkan kita tingkatkan sehingga pada akhirnya itu menjadi sebuah tanggung jawab yang tadi ya berfungsi dalam tanggung jawab. Thank you Kak Winnie buat sharing, Kak Andrea buat sharing talentanya. Nah balik ke Kak Winnie, so kebenaran firman Tuhan yang mana nih yang kemudian ingin dibagikan untuk mempertajam sisi talenta-talenta tadi Kak Winnie? Ya, nah tadi aku melanjutkan yang tadi ya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang mau aku sampaikan hari ini teman-teman, yang tadi aku bilang ada kabar baiknya buat kita semua yang merasa kita nggak punya talenta tadi tuh. Gitu ya. Jadi hari ini, mulai hari ini stop, berhenti merasa kita nggak punya talenta, kita nggak punya keunikan, karena kita semua pasti punya keunikan dan talenta. Gitu. Nah, di Kejadian 2 ayat 18, nih teman-teman, eh, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang itu diciptakanlah perempuan di sini. Nah, teman-teman, satu hal yang Tuhan taruh di setiap kita, cewek-cewek gitu di sini ya. Yang nonton tuh kebanyakan cewek-cewek juga sih aku lihat ya. Nah, Tuhan menciptakan kita sebagai penolong. Di mana penolong itu merupakan keunikan kita gitu loh, teman-teman. Jadi, semua daripada kita pasti diciptakan Tuhan ini cewek-cewek sebagai penolong ya, artinya kita pasti punya talenta itu yang aku bilang tadi gitu. Nah terus habis itu makanya kita sering lihat ya ibu-ibu sama mama-mama kita mungkin ya kayak lebih jago masak nggak sih, sama mungkin lebih rajin cuci piring, bersih-bersih gitu, kayaknya lebih ke mama-mama dan ibu-ibu gitu ya. Jadi teman-teman Iya, sekarang selain mereka bapak-bapak juga yang rajin dandan gitu ya, ya merawat diri, merawat anggota keluarganya juga gitu. Jadi ya bener sih, mama nggak mikirin diri sendiri ya, dia tuh mikirin orang lain juga kan. Jadi itu salah satu memaksimalkan talenta. Oke, terus. ya just terus habis itu eh nah, jadi jangan bilang lagi kalau kita nggak punya talenta. Nah, kemudian aku mau share juga dari Roma 12 ayat 4 sampai 8. Nih, aku mau share, aku bacain ayatnya ya, teman-teman. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, itu ayatnya teman-teman. Jadi, dari ayat ini, banyak banget yang karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita yang harus kita gali dan temukan gitu, teman-teman. Jadi, jangan bilang talenta tuh harus yang wow gitu, kayak orang bisa main musik baru bertalenta, orang bisa nyanyi suaranya bagus baru itu punya talenta. Aku suaranya biasa aja, aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa melayani gitu. Jangan gitu, teman-teman. Bahkan yang Tuhan mau sampaikan di sini tuh kita memimpin, kita bisa memimpin itu aja merupakan suatu talenta, suatu keunikan yang bisa kita lakukan untuk berfungsi dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Terus apa mungkin kita yang bisa mengajar, ada teman-teman yang suka mengajar gitu ya, kayaknya kalau aku ngajar dia tuh dia langsung ngerti. Nah itu teman-teman, itu mungkin karunia kamu dalam mengajar gitu. Jadi lakukanlah itu, berfungsilah melakukan itu dalam tanggung jawabmu sehari-hari. Atau mungkin nih ada lagi Iya. tadi kan ayat ini memberikan dengan kemurahan gitu, dengan sukacita. Nah kalau teman-teman yang suka memberi, itu juga merupakan satu talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan buat teman-teman semua gitu. Gak semua orang punya Betul. hati yang tulus buat memberi gitu loh, teman-teman. Jadi apapun itu, sekecil apapun yang mungkin nggak terlalu dipandang orang gitu, tapi itu merupakan talenta yang Tuhan berikan untuk kamu, untuk Tuhan mau kalian tuh berfungsi memakai talenta itu gitu untuk dalam tanggung jawab kita sehari-hari gitu.
Wow, mantap. Betul-betul. Ini jadi kayak kita dibawain cermin ya sama Kak Winnie ya. Bener kan Kak Andrea? Kamu masih bilang gak punya talenta. Hello. Ini loh baca Roma 12 ayat 4 dan seterusnya tadi. Temukan paling gak satu aja deh. Kalau mungkin mau nemuin banyak kok kesannya kayak maruk ya. Atau gak pede gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan taruhnya talentanya ada 1, 2, 3, 4 ya udah kembangin aja gitu ya. Nah, omong-omong soal tema malam ini ya, berfungsi dalam tanggung jawab ini juga sebenarnya relate ya Kak Andrea sama materi yang ada di modul 1 GT ya, bener kan? Nah, boleh dong cerita dong Kak Hmm. Andrea bahwa ini tuh sebenarnya juga relate banget sama modul ataupun pembinaan yang ada di Girls Talk. Nah, boleh cerita nih Kak Andrea, silahkan. Oke, jadi kalau di sesi GT itu ada ya KL yang judul temanya gitu ya, IDP. Apa itu IDP? IDP itu ia dinamai perempuan gitu ya. Kita ini Iya. kan perempuan-perempuan konteksnya. Nah, di IDP ini sama nih kayak yang tadi udah Kak Winnie bagikan gitu ya kan tentang talenta itu sebenarnya gak harus yang wow gitu kan ya. Sebenarnya banyak kok talenta-talenta lain yang Tuhan berikan gitu ya untuk kita. Nah, contohnya di dalam sesi IDP ini gitu ya, kita itu lebih ke diarahkan gitu ya. Kalau kita itu sebagai perempuan memang diciptakan sebagai penolong gitu. Nah, eh, awalnya dari penolong itu gitu ya. Pertama kita harus tahu juga kali ya kepekaan yang benar gitu ya tentang menjadi penolong gitu. Penolong itu yang pertama harus God-centered gitu ya, bukan malah self-centered gitu ya. Jangan ternyata sebagai penolong kita malah fokus sama diri kita sendiri gitu kan, nggak mungkin ya, namanya juga penolong. Berarti kan kita menolong sesama gitu kan ya, melihat ke sekitar gitu ya, bukan malah melihat diri sendiri aja. Nah, terus habis itu, dalam menjadi perempuan yang berfungsi sebagai penolong, itu tuh sebenarnya ada gitu loh, ada kualifikasinya ya, udah kayak ngelamar kerja ya, ada kualitasnya gitu ya. Ada 6 poin yang aku mau sharingin ke teman-teman semua yang ada di sini sekarang. 6, keren banget kan? Oke, jadi sebenarnya yang aku sharingkan ini semuanya ada dasar firmannya gitu ya, semuanya ada di Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kalau teman-teman di rumah mungkin ada yang mau sambil baca, boleh gitu ya. Nah, yang pertama nih, praktikal banget sih sebenarnya. Yang pertama itu dapat dipercaya ya. Ada di ayat 12 tuh. Dibilang kalau jadi perempuan itu, kita harus bisa menjaga kepercayaan orang lain gitu ya. Menjaga kepercayaannya seperti apa gitu ya. Konteksnya kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa gitu kan ya. Kita konteksnya bisa jadi dipercaya dalam studi kita, bertanggung jawab ya atas studi kita yang udah Tuhan anugerahkan, bertanggung jawab tadi juga kayak Kak Winnie bilang gitu kan ya, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam keluarga apalagi gitu kan ya. Atau mungkin hal-hal yang lebih kecilnya lagi, mungkin terlihat kecil tapi ternyata sulit gitu ya. Jadi wanita itu kita juga harus bisa menjaga rahasia gitu ya. Dapat dipercaya itu kan, kita itu sering banget kan jadi cewek diceritain tentang ini itu. Nah, kalau diceritain di-keep gitu ya, bukan malah di-share ke orang-orang lain lagi gitu kan ya. Ya ampun. Relate banget gitu ya. Yang kedua, itu jadi wanita itu kita harus rajin dan bersedia melayani keluarga. Waduh, kalau soal ini susah banget gitu sebenarnya ya. Walaupun kesannya gitu ya, kayaknya keluarga doang gitu kan ya. Padahal di dalam firman Tuhan nggak bisa dibilang keluarga doang gitu ya. Justru keluarga itu malah unit terkecil yang Tuhan percayakan gitu kan ya. Aku sendiri pun masih berjuang sih untuk hal ini. Kalau di rumah misalnya kayak tadi Kak Winnie bilang gitu kan ya, untuk menghindari marahan mama, enggak deh. Kita punya motivasi yang benar gitu ya. Jadi penolong gitu kan ya, kita di rumah bantuin mama beres-beres. Kita itu jadi penolong bukan karena takut dimarahin, tapi emang kita sadar betul fungsi kita penolong, bukan karena aku mau jadi penolong biar nggak diomelin gitu kan nanti motivasinya Nggak bisa. meleset deh. Oke. Iya, nah benar itu motivasi yang salah gitu ya. Kita harus fokus nih, motivasi yang benernya itu ya untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai penolong gitu. Kita berfungsi nih ya kan, jadi teladan kalau tadi Kak Winnie udah bilang. Terus misalnya lagi beresin kasur ya kalau tadi kata Kak Winnie. Terus habis itu juga mungkin kalau mau papa capek gitu pulang kerja ya bisa bantuin nih. Entah mungkin bantuin siapin makanannya kalau nanti gitu kan. Atau kalau ada yang lebih rajin lagi bisa sediain teh gitu kan ya. Atau hal-hal terkecil banyak sih sebenarnya yang papa mama tuh kadang-kadang nggak perlu lihat hal-hal besar gitu ya, cukup dilayani hal kecil aja mereka udah bersyukur gitu kan ya.
Terus yang ketiga, poin yang ketiga ini ada berinvestasi dengan bijak. Keren banget nih bahasa investasi gitu ya. Kita sekarang mungkin lagi zaman juga kali ya bahasa-bahasa investasi ini kan, banyak anak muda sekarang mainnya saham gitu kan ya. Nah, di firman Tuhan ternyata juga ada dibilang loh, kalau sebagai penolong itu wanita harus mengelola keuangan kita dengan bijak gitu ya. Kayak ada di ayat 16 ini, kalau teman-teman baca, di Alkitab itu nggak dibilang gitu ya, kalau perempuan itu cuma harus di rumah aja, nggak bekerja, nggak kayak gitu ya. Justru di firman Tuhan dibilang, kita dengan talenta kita, dengan kemampuan kita yang Tuhan berikan, justru kita harus berfungsi secara maksimal. Nah, tapi apa yang kita hasilkan itu pun harus kita kelola dengan bijak gitu ya, jangan nanti kalap di Shopee, ya kan? Kayak tadi, kau ini udah sharing gitu ya. Buka kartu nih, buka kartu nih. Aduh, itu kan kelemahan kita juga gitu ya, kadang-kadang entar berkedok self reward gitu, gak salah self reward gitu ya, tapi kita harus bijaksana kalau firman Tuhan bilang gitu ya, bijaksana, nggak pakai aji mumpung free ongkir, mumpung buy one get one, mumpung Desember loh, kapan lagi ya mumpung flash sale. betul. Terus yang keempat nih Kak, udah yang keempat aja ya. Jadi penolong itu kita harus punya kepedulian sosial gitu ya. Kayak ada di ayat 20 ini dibilang kita itu harus memiliki atensi gitu ya sama mereka yang memiliki penderitaan, bahasanya sih kalau di Alkitab. Nah, kalau mungkin kita aplikasikan gitu ya ke dalam kehidupan kita sekarang, kita tuh jadi perempuan, jadi penolong tuh harus punya perhatian gitu ya buat sesama. Berbelas kasih lah ya, jangan sampai kita melihat teman-teman kita yang membutuhkan, tapi kita lewat gitu aja gitu ya, nggak ada bergerak sedikit hatinya gitu kan. Jadi penolong itu kita harus mau berbagi, kayak tadi kau ini udah bilang. Terus juga sebenarnya nggak mungkin kita sebagai, mungkin ada teman-teman GT juga kali ya yang belum menghasilkan uang yang banyak gitu ya, mungkin kalau berpikir harus banyak gitu ya, tapi sebenarnya dengan kita mendoakan gitu kan ya, dengan kita kayak yang tadi Kak Winnie contohin kan, doain buat teman-teman yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Tadi langsung kita take action, kita doain dulu, urusan nanti kita kumpulin dana gitu ya, kita salurkan melalui Sapa Sahabat WB, melalui yayasan ataupun melalui komunitas Sahabat WB gitu, kita bisa dukung nanti ya. Tapi yang pertama tadi kasih doa dulu. Oke. Wah, menarik nih. Terus Kak. Iya, yang penting emang kayak tadi gitu ya, bisa mendoakan pun itu bukan berarti mendoakan itu nggak hal terkecil gitu ya, tapi justru melalui doa gitu kan, terkadang malah hal-hal besar terjadi gitu kan ya. Terus habis itu yang kelima nih, kita udah masuk yang kelima gitu ya, jadi perempuan di ayat 26 nih ada. Kalau jadi perempuan itu kita harus berbicara dengan hikmat gitu ya. Jadi perempuan kita tuh harus jaga loh perkataan kita, jangan mulutnya ngomongnya udah yang kata-kata kosong, tidak membangun ya. Di firman Tuhan itu nggak dibilang kita itu bukan kehendak Tuhan gitu kan ya. Kita tuh jadi perempuan harusnya bisa berkata-kata dengan baik, bahkan kalau bisa lemah lembut nih kayak sekarang gitu, kita ngomong lemah lembut. Ini juga berlaku loh buat kita yang suka bikin status di sosial media loh. Itu kan kita juga sedang bicara dengan jari ini kan, dari jempol kita kan, bener ya, atau jari telunjuk kita gitu. Jadi itu juga bagian dari tadi menjaga mulut ya. Bener, aku sendiri juga masih berjuang sih ya untuk hal ini gitu ya. Kadang-kadang aku juga masih ngomongnya teriak-teriak gitu ya, masih ngomongnya bukan gak boleh teriak-teriak sih, cuma sebagai perempuan gitu kan, konteksnya dibilang kita bisa lebih lemah lembut lah ya gitu ya. Jadi teladan gitu, apalagi kita sekarang konteksnya pelayanan di Girls Talk gitu kan. Masa kita perilakunya masih sembarangan, aduh. Iya, PIC lagi ya. PIC-nya ditekankan sekali. sangat ini ya, tertuntut, enggak sih, enggak tertuntut. Ya, tapi kayak ini tertantang ya, termotivasi lah gitu bahasanya ya. Bener-bener setuju. Nah, yang keenam nih Kak, ini sebenarnya kalau menurut aku ini kayaknya hal yang paling sering aku temukan di perempuan gitu ya. Yaitu perempuan itu kadang-kadang suka panik gitu ya, suka khawatir, suka takut, yang berlebihan bahkan. Kalau sekarang kayaknya udah jadi tren gitu Kak, untuk overthinking segala macam. Tapi ternyata di firman Tuhan tuh dibilang loh, kalau jadi perempuan itu malah, bukan perempuan doang sih sebenarnya, cuma konteks kita sekarang ini perempuan gitu ya, untuk kita tuh nggak panik dan nggak khawatir gitu ya. Sebenarnya
untuk panik dan khawatir itu kan hal-hal yang manusiawi gitu ya, wajar dan menunjukkan kalau keterbatasan kita sebagai manusia gitu ya. Tapi sekali lagi diingetin gitu ya di firman Tuhan, kalau kita sebagai penolong, ini konteksnya apalagi kita ditegasin berulang gitu ya, sebagai penolong, kita tuh harusnya nggak khawatir, nggak panikan gitu ya. Karena gimana kita mau nolong kalau kita aja panikan, kita aja khawatiran gitu ya. Jadi kitanya malah butuh ditolong ya. Iya, malah kita butuh ditolong. Terjadi self-centered lagi. Ingat God center itu tadi yang perlu di-highlight ya. Betul. Oke, 6 poin, Iya, bener. powerful banget. Betul. Nah, Kak, jadi 6 poin ini tuh lebih detail ya untuk kita tadi bagaimana kita bisa berfungsi dalam tanggung jawab secara lebih praktis. Karena kan arti WB sendiri adalah wanita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis gitu ya. Oke, nah thank you banget buat penjelasannya nih Kak Andrea. Nanti bisa disambung karena waktu kita tuh nggak terasa tinggal 10 menit aja nih, cepet banget ya. Iya, masih banyak yang mau disampaikan padahal ya. Iya. Nah, ini mumpung nih. Tadi Kak Andrea udah cerita 6 poin yang menolong kita untuk istilahnya jadi GPS biar kita jadi penolong secara praktis gitu ya. Nah, balik ke Kak Winnie ya. Coba deh Kak kasih kesaksian biar lebih powerful gitu ya. Enggak karena ini kalau cuma firman Tuhan mah semua mah baik-baik aja. Kalau ngomongin materi ya dinamai perempuan mah jelas bagus. Tapi gimana kesaksian hidup kalian berdua gitu ya. Nah coba nih kesaksian yang fresh from the oven. Silakan Kak Winnie. Oke. Nah teman-teman ini sehubungan dengan ini ya. Kita berdua yang lagi baru diteguhkan menjadi PIC. Mungkin aku akan saksikan sedikit tentang proses perjalanan ini yang gak mudah ini teman-teman. Gitu. Nah, mungkin tadi kan kita udah dengar lebih banyak teorinya gitu, tapi gimana sih caranya sebenarnya kita benar-benar bisa berfungsi dalam tanggung jawab kita? Itu aku paling mau sharingkan dan kesaksian sekaligus membagikan beberapa poin gitu ya buat teman-teman sama-sama boleh. Mungkin ini praktek kecil yang teman-teman boleh lakukan gitu. Yang pertama aku pengen sharingkan, aku pengen kesaksian kalau mulailah lakukan dari hal yang kecil dengan setia dan lakukan yang terbaik. Nah, ini ada juga kesaksian yang benar-benar baru banget terjadi gitu ya. Bahkan baru minggu lalu. Ini aku ceritanya aku pergi sama teman Girls Talk 1 orang gitu ya, karena dia ulang tahun. Kita makan bareng di satu restoran sushi gitu. Nah, kebanyakan sekarang karena pandemi gitu ya, kita pesan dulu di awal, udah bayar, baru makanan datang gitu kan. Kebanyakan seperti itu sekarang. Nah, ini makanan datang pun pakai mesin gitu loh, yang dianterin kayak train gitu, langsung datang gitu kan. Nah, singkat cerita gini teman-teman. Kita waktu itu pesen 6 sushi. Nah, udah nih 6 sudah datang, kita sudah mulai makan. Tiba-tiba ada satu lagi datang. Yang ke-7 nih berarti kan. Kita bingung kan, loh kayaknya tadi cuma pesen 6 ya gitu kan. Kok ada satu lagi? Akhirnya, tapi kan mikir, nggak mungkin lah sistemnya salah. Orang udah diatur gitu kan. Tapi pas lihat lagi stroke gitu ya. Benar, cuma 6. Akhirnya sempat kita ambil gitu ya. Karena kondisi saat itu tuh aku juga lagi lapar banget teman-teman ya. Lapar banget, seharian belum makan. Dan itu aku ambil nih, aku udah taruh di meja. Tapi seketika gitu ya, aku nih sama temen Girls Talk gitu. Aku sempat mikir, masa iya nih, lagi udah sama temen Girls Talk, aku jadi PIC Girls Talk, masa aku mengambil sesuatu yang bukan milik aku gitu. Masa aku nggak jujur dalam hal kecil sebenarnya teman-teman udah bayar kok. Kalau dia salah kasih, ya salah dia dong, bukan salah aku gitu kan. Ini nggak sih, kadang-kadang kita suka mikir gitu, ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ini hal yang sepele. Tapi pada akhirnya, aku dan temanku ini inget satu poin di GT ini memang yang berfungsi menjadi penolong. Gitu ya. Mungkin dalam hal kecil yang kelihatannya nggak sepele gitu ya. Hal kecil buat jadi penolong buat si pemilik asli makanan ini, ternyata mereka nggak datang makanan ini gitu. Akhirnya saat dengan kita memanggil karyawan di sana dan bilang ini bukan punya kita nih, dan ternyata memang punya orang lain. Aku dan teman aku ini sudah menolong orang yang sebenarnya membutuhkan makanan itu, yang udah pesen, benar-benar bayar untuk makanan itu, dan juga mungkin menolong si karyawan ini gitu. Mungkin kalau kita biarkan itu aku yang makan, karyawan ini mungkin bisa aja kena denda atau apa, kan kita nggak tahu ya. Makanya kita tetap berfungsi jadi penolong aja gitu teman-teman, walaupun kita nggak tahu, nggak kenal orangnya gitu. Tapi tetap berfungsilah jadi penolong dalam hal yang kecil, setia dalam hal yang kecil sekalipun gitu, lakukan yang terbaik gitu. Nah, kalau dari perjalanan Girls Talk aku,
Nah, memang aku di Girls Talk itu udah cukup lama ya. Udah mungkin 7 sampai 8 tahun aku ada di Girls Talk. Dan nggak pernah bosan-bosan gitu setiap tahun ikut camp, ikut jadi dari peserta, jadi panitia, jadi benar hal-hal kecil yang awal mulanya tuh mungkin tahun pertama itu setelah aku jadi lulus dari peserta, aku mau praktek menolong itu mungkin aku cuma jadi pemusik gitu teman-teman. Yang mungkin kurang ambil bagian lah, anggapannya kata orang gitu kan. Tapi aku tetap setia dulu melakukan hal-hal yang kecil itu. Dari jadi pemusik, terus habis itu Tuhan ketika aku setia dalam hal kecil, terus Tuhan tambahkan lagi tanggung jawab berikutnya ketika aku menjadi pemusik dan juga waktu itu pernah jadi panitia, jadi bareng double job, jadi udah pemusik terus jadi panitia juga gitu. Nah itu Tuhan tambahkan lagi ketika aku melakukan hal dengan setia, terus dipercayakan Tuhan lebih lagi buat jadi fasilitator, waktu itu di Wanita Bijak Single ya untuk fasilitator. Tuhan pokoknya perluas, Tuhan tambahkan lagi ketika aku berfungsi. Terus habis itu kemudian sebelum jadi PIC itu aku 2 tahun terakhir tuh jadi ketua pelaksana acara camp gitu ya. Pernah di onsite, pernah juga di yang virtual kemarin gitu. Jadi aku bersyukur begitu penyertaan Tuhan begitu luar biasa gitu untuk hidup aku ketika aku melakukannya dengan setia, dengan yang terbaik. Tuhan yang menolong gitu, menolong setiap kita boleh berfungsi dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Walaupun kondisi kemarin itu ya, yang pas, mungkin aku saksikan sedikit yang tentang GT virtual kemarin, itu beratnya bukan main. Karena pertama kali harus ngadain virtual, di saat kita nggak pernah gitu ada gambar. Mungkin teman-teman aku, tim aku tuh juga nggak pernah gitu teknis Zoom untuk gimana ya, kayak operate Zoom dengan baik, untuk share screen, untuk mungkin mute unmute yang hal sekecil itu pun kita tuh belum terbiasa melakukan hal itu. Jadi itu sebuah tantangan yang luar biasa. Bahkan buat mencari peserta untuk virtual tuh udah nggak mudah teman-teman, di saat sekarang kayaknya virtual tuh mungkin orang malah udah bosan ya, kayak Zoom itu kayak aduh malas banget ikut Zoom, atau ikut Zoom tuh ya udah ikut aja tapi aku off cam, nggak, bahkan orangnya mungkin nggak ada di depan layar gitu kan. Itu sebuah tantangan yang aku alamin gitu, yang luar biasa. Aku merasakan tantangan yang begitu besar gitu. Tapi di balik itu semua yang aku bilang sampaikan tadi, lakukan dengan setia bagianku, biar Tuhan yang melakukan bagiannya gitu. Jadi singkat cerita, ketika aku kesulitan mencari peserta itu sekitar 3 minggu sebelum camp. Misalnya waktu itu target peserta kita tuh 45 orang gitu ya untuk camp virtual ini. Dan waktu itu 3 minggu sebelum camp itu baru gak nyampe 10 orang pesertanya yang udah daftar. Jadi begitu apa ya, khawatir gitu. Padahal sebagai penolong kita juga udah ya tadi Kak Andrea sampaikan ya, nggak boleh khawatir gitu ya. Jadi di sini aku belajar juga nih nilai-nilai Girls Talk gitu. Buat jadi berfungsi jadi penolong, aku harus tetap menyemangati tim aku di saat kayaknya kok pesertanya cuman segini gitu, belum banyak gitu. Tapi ya tetap setia aja lakukan bagian kita gitu. Tetap jalankan apa yang menjadi bagian kita. Dan saat itu yang aku lihat kebaikan Tuhan gitu di balik itu semua. Tuhan berikan peserta, teman-teman tahu target kita 45 orang, di dekat-dekat hari H peserta yang Tuhan kasih, peserta yang Tuhan izinkan ikut itu ada 55 orang. Wow, kayak wow, keren banget ya. Makanya benar-benar setia aja gitu lakukan bagiannya kita. Karena dengan kita setia, dengan kita melakukan yang terbaik, ya Tuhan tahu gitu kapasitas kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan memberikan kemurahannya gitu melalui setiap apa yang kita lakukan gitu. Terus sama satu lagi, punyalah komunitas yang membangun gitu teman-teman, yang kamu saksikan. Jadi di saat tadi banyak tantangan gitu, aku bersyukur Girls Talk itu sangat merupakan komunitas yang sangat membangun gitu ya, di mana satu tim gitu ya sangat membangun, punya tujuan yang sama, di tengah-tengah kayaknya hal yang nggak mungkin, tapi tetap semangat, tetap lakukan itu. Nah itu tujuannya, punya komunitas yang membangun kita gitu. Jadi saat kita lengah, kita hampir jatuh gitu, tapi ada teman-teman yang mendorong kita, menyemangati kita gitu. Terus nah pada akhirnya ya saat aku menjadi PIC ini ya kembali lagi ke tujuan terakhirku dengan berfungsi itu, berfungsilah untuk memuliakan nama Tuhan gitu sih. Jadi salah satu dasar aku untuk mau menjadi PIC Girls Talk, karena ya memang aku tahu dengan aku berfungsi jadi penolong di Girls Talk itu ya tujuannya tuh memuliakan nama Tuhan, baik lagi gitu. Jadi aku bersyukur sih ada di
Girls Talk dan saat ini boleh menjadi PIC, aku percaya Tuhan pasti memampukan sama seperti kemarin camp terakhir itu. Aku percaya pekerjaan Tuhan tuh luar biasa. Gitu. Saksian dari aku. Keren, bener-bener. Ih, ampun luar biasa, memberkati banget kesaksiannya Kak Winnie. Sampai ada beberapa komentar masuk yang nulisin haleluya, terus bilang Tuhan kita tuh keren banget emang ya. Terus Kak Listia tulis setuju. Oke, ada yang kasih love warna putih ya, terima kasih banyak. Katanya semangat Winnie, semangat. Iya benar. Jadi masih banyak tahun-tahun ke depan untuk nanti kita tetap bisa berfungsi dalam tanggung jawab. Oke, sekaligus tadi sebenarnya Kak Winnie juga kasih motivasi ya buat sahabat WB ada dalam komunitas, karena itu penting banget, betul ya Kak? Itu yang kemudian juga jadi penyemangat ya yang ingin ditularkan buat sahabat WB. Oke, kita ke Kak Andrea ya, gimana kesaksian Kak Andrea dalam hal berfungsi dalam tanggung jawab ini? Kalau aku juga sebenarnya tadi yang disampaikan sama Kak Winnie udah kayak mencakup semua gitu ya, udah jelas banget. Cuma kalau aku sendiri sih yang meneguhkan, aku ada satu tokoh Alkitab gitu ya, yang teladan hidupnya tuh jadi alasan aku juga untuk teguh gitu ya, maksudnya untuk mau akhirnya jadi PIC gitu ya. Ada tokoh Alkitab itu namanya Gideon gitu ya. Di Alkitab aku sih lagi fokusnya sama dia di Hakim-Hakim gitu ya. Gimana si Gideon ini sebenarnya berasal dari kaum terkecil dalam suku Manasye. Dia juga yang paling muda di dalam keluarganya. Tapi sebenarnya dia dipanggil nih untuk jadi pemimpin gitu ya. Dia dipanggil tapi dia merasa nggak layak gitu ya untuk memenuhi panggilan Allah, karena tadi dia merasa yang paling terkecil dari suku terkecil pula gitu kan. Bahkan dia sampai meminta tanda gitu ya dari Allah kalau misalnya emang pengen memakai dia gitu kan. Nah sebenarnya itu mirip banget sama aku gitu ya. Sebenarnya pas aku dihubungi gitu ya sama Kak Anita ada di WB Depok gitu ya, pas aku dihubungi menjadi PIC, aku sebenarnya lebih berpikirnya ke ketakutanku gitu ya, fokusnya kayak gimana ya nanti gitu ya kan. Dan kondisiku bisa dibilang mirip-mirip banget sama si Gideon ini. Kalau di Depok itu sebenarnya timnya kami itu belum banyak gitu ya Kak, belum banyak, teman-teman GT itu belum banyak gitu ya. Tapi yang banyak support aku itu dari ibu gitu ya, dari ibu-ibu WB gitu kan. Jadi aku merasa aku kan paling muda, paling kecil dari mereka semua gitu kan. Terus kayak bisa nggak ya gitu kan. Aku juga kayaknya belum begitu berpengalaman gitu ya untuk aktif di GT ini gitu kan. Tapi pas ngelihat teladan Gideon ini gitu kan ya, ngelihat Gideon yang takut juga gitu kan. Tapi ternyata di sini Allah tuh menyatakan kalau dia tuh yang akan menyertai dan memperlengkapi si Gideon gitu ya. Dia Allah tuh bilang di Efesus 5 ayat 1 gitu ya, dia menyertai kita anak-anak Allah yang kekasih gitu ya. Kita juga sama-sama tahu gitu kan, tadi kita itu jadi anak-anak Allah yang kekasih juga. Terus pas ngeliat ini gitu ya, sama-sama melihat kalau pengutusan Gideon, sebenarnya ada tokoh Alkitab yang lain juga sih Kak, Musa gitu ya, mereka tuh sama-sama nggak yakin yang pasti dengan kemampuan mereka untuk bertindak sebagai utusan Allah, tetapi mereka diteguhkan karena Allah yang telah memerintahkan dan mengutus mereka. Nah, aku sangat sangat gimana ya, tertegur, dan itu sangat memotivasiku sih yang pasti dalam menghidupi panggilan sebagai PIC gitu ya kan. Sebenarnya tahu gitu ya ke depannya pasti akan sulit gitu ya, nggak ada yang bilang ke depannya akan lebih mudah gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau menurutku yang paling menghiburku itu pas tahu kalau ada Allah yang menyertai kita gitu ya kan, ada Allah yang memanggil gitu ya. Kalau Allah yang udah panggil, kenapa kita harus bilang enggak gitu kan? Toh ada Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya, ada Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita gitu kan. Jadi aku merasa, oh oke gitu kan, oke Tuhan. Kalau misalnya udah Tuhan panggil gitu. Jadi belajar taat juga ya Kak Andrea ya. Ditaat pada panggilan dan tadi menerima kepercayaan yang Tuhan kasih dengan tadi memegang terus firman Tuhan gitu. Karena itu sumber kekuatan, benar kan? Saat kita ngerasa nggak mampu, ingat deh Tuhan pasti kasih kita kemampuan gitu. Saat kita takut, percaya deh Tuhan pasti menolong gitu ya. Saat kita ngerasa kecil, muda gitu ya, mungkin yang paling imut-imut di antara tim yang ada gitu, tapi percayalah Tuhan kasih kita setiap kemampuan, kekuatan, hikmat gitu ya, bahkan penyertaan. Thank you banget katanya Wanita Bijak Depok. Yes, Cayu Andrea. Oke, thank you. Dan itu kayaknya juga yang bakal jadi motivasi dari Kak Andrea ya buat sahabat WB. Jadi ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, terima aja, kita belajar untuk taat pada setiap panggilan yang Tuhan kasih. Gitu ya. Karena
Sekali lagi tuh Tuhan udah atur semuanya tuh indah pada waktunya. Nggak terlalu cepat, nggak juga terlambat. Oke, keren, keren, keren. Oke, Kak Andrea dan Kak Winnie, sorry banget karena waktu kita sangat terbatas. Nggak terasa nih kalau kita cek udah pukul 19 lebih 50 menit nih ya. Tapi seru banget, seru banget. Aku rasanya pengen nangis gitu karena masih pengen ngobrol tapi terus inget durasi gitu. Oke, nggak apa-apa. Next time kita agendakan untuk bisa kolaborasi atau join lagi ya. Berbagi hal-hal positif, menyemangati sahabat GT, menyemangati sahabat WB juga. Nah, sebelum Kak Andrea tutup dalam doa ya, sebelum tutup dalam doa kita mau say thank you dulu buat setiap sahabat WB dan juga sahabat GT yang udah join malam hari ini yang nggak bisa kita sebutin satu persatu. Tapi diantaranya yang sudah menuliskan Andrea can do it, kata Kak Jenny Suwito, terima kasih buat semangatnya. Ada Ellen Panjaitan ya, ada Utomo Rosa dan semuanya aja yang udah join dari tadi sampai detik ini. Thank you banget ya. Oke deh, Kak Winnie, Kak Andrea, kita mau tutup kebersamaan kita dengan berdoa. Dan Kak Andrea boleh bantu ya untuk doa penutup. Silahkan Kak Andrea. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu sampai saat ini sehingga kami boleh melaksanakan talk show hari ini dengan baik. Bersyukur untuk setiap pembicaraan yang kami lakukan, untuk sharing yang kami bisa lakukan. Kiranya biarlah boleh apapun yang telah kami sharingkan tadi, boleh menolong sahabat WB, teman-teman Girls Talk, ataupun banyak teman-teman lain juga yang tadi menonton live ini ya Bapak. Kiranya rindu untuk berdoa agar kedepannya juga ya Tuhan, kami semua ini dapat berfungsi dan menjadi teladan ya Tuhan ketika kami mengetahui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang menyatakan kami sebagai penolong ya Bapak. Akhirnya tolong kami untuk kami boleh memaksimalkan panggilan kami sebagai penolong, panggilan kami untuk menolong sesama kami, sekitar kami, siapapun yang membutuhkan kami. Kiranya biarlah boleh di tengah kehidupan kami pun, entah kehidupan kami bermasyarakat, kehidupan kami di dalam studi, pelayanan, komunitas, keluarga, kiranya biarlah boleh semuanya ini berfungsi dengan baik. Kehadiran kami ini boleh menjadi terang bagi sesama kami, boleh menjadi penghiburan bagi sesama kami, biarlah kami boleh menjadi lilin-lilin kecilnya di antara lingkungan yang kami lewati ya Tuhan. Kiranya biarlah boleh kami serahkan juga setiap pembicaraan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah minta ampun ya Tuhan kalau misalnya selama sharing tadi masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya biarlah boleh kami serahkan juga waktu-waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, sebelum kita berpisah, aku mau ajak yel-yel dulu ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, sama cewek, ini mengerti. Baik, terima kasih banyak Kak Andrea, terima kasih Kak Winnie. Have a nice weekend, God bless you ya. Thank you. Terima kasih Kak. Bye, terima kasih. Tuhan memberkati juga buat kakak berdua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, seru banget ya. Baiklah, malam hari ini banyak banget yang join. Semoga diberkati ya dengan sharing kedua sahabat GT tadi. Dan pastinya makin mantap untuk memasuki bulan Desember ini dengan terus berfungsi dalam tanggung jawab. Hai, Kak Yuyu. Oke. Hai, ketemu lagi Kak. Ternyata udah sepekan lagi ya. Kita jumpa lagi. Ternyata udah bulan Desember, udah siapin pohon Natal belum kamu? Iya. Udah nuansa-nuansa Natal sudah ada. Bentar. Tada. Ada kan? Iya. Udah siap-siap. Udah siap-siap. Musiknya juga udah. Gitu. Iya. Seru ya Kak memasuki bulan Desember ini ya. Nggak kerasa ya kita udah memasuki lagi bulan Desember. Aduh, waktu nggak berasa, waktu begitu cepat ya. Tapi Kak, denger tadi teman-teman GT tadi sharingnya itu luar biasa ya. Wah, jadi ikut terbakar, ikut semangat loh Kak. Luar biasa, mereka di masa muda mereka itu mereka bisa terus menjadi teladan gitu kan. Itu luar biasa ya. Mereka bisa bertanggung jawab, ya kan.
bisa berfungsi di dalam tanggung jawab yang mungkin nggak mudah buat mereka, tetapi mereka boleh belajar luar biasa banget gitu. Wah, diberkati loh Kak dengan sharing-sharing mereka tadi. Iya. Udah muda gitu ya, rendah hati, suka berbagi, suka melayani. Aduh, bener-bener deh. Betul. Iya. Kak, sampai nggak berasa waktunya ya. Nggak berlama-lama lagi Kak. Saya mau ingetin nih buat sahabat WB. Hari ini tuh terakhir Kak, deadline pengumpulan lomba pranatal. Tanggal 4 Desember, waktu itu kan tanggal 30 November. Terus diundur, dikasih waktu sampai hari ini. Makanya buruan, ayo. Ditunggu sampai jam 00. Buruan. Apa itu? Kemarin udah lihat tuh kadonya. Aduh, hadiahnya menarik-menarik loh Kak. Bisa buat tambah koleksi dapur, kata teman saya. Banyak panci-panci. Wah, ibu-ibu pasti seneng nih. Gitu. Jadi buruan yang belum mengumpulkan hari ini segera dikumpulkan. Itu jadi deadline sampai hari ini. Terus jangan lupa yang belum daftar, ayo buruan daftar. Link udah di-share, link udah dibagikan. Kalau mau lebih jelasnya bisa langsung DM Instagram Wanita Bijak Indonesia atau langsung ke WhatsApp call centernya ya di 0812 105000789 gitu. Terus mau ingetin lagi Kak, tanggal 8 nanti itu WB ya Wanita Bijak Regional Jawa Tengah, Jateng 1 dan Kalteng, mereka juga mengadakan Natal bersama. Itu boleh yang mau daftar silahkan langsung daftar ya, informasinya ada di story Instagram Wanita Bijak Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa di DM. Terus bisa juga flyernya dicek di Telegram grup Sahabat WB. Tahu nggak Kak? Sudah ada. Ingetin lagi ya buat Sahabat WB ya. Grup Telegram Sahabat WB. Sahabat WB sudah ada grup Telegramnya. Jadi di situ ada informasi, update kegiatan-kegiatan dari regional maupun area-area. Terus udah gitu renungan harian Kak. Bisa didapatkan di Telegram grup tersebut, setiap hari ada. Jadi buat kita yang mungkin kesulitan untuk membuka aplikasinya, bisa langsung cek di Telegram grupnya. Iya, Telegram. Ketuker lagi sama WhatsApp ya. Telegram. Itu nomornya bisa ribuan. Iya, betul. Jadi, Telegram grup. Iya, Wanita Bijak. 250, nggak lebih dari 250. Bisa banyak banget Kak itu. Bisa ribuan, jadi bisa menampung semua sahabat WB. Semua bisa tertampung di situ. Itu. Ya, yang belum daftar, saya ingetin lagi tanggal 11 Natal Korporat. Terus tanggal 8 ada acara dari Wanita Bijak Kalteng dan Jawa Tengah, bisa ikut juga, karena terbuka untuk umum ya. Terus mau infoin kalau bulan ini Zoominar Sahabat WB itu tidak ada Kak. Kan biasanya hari Senin besok, Senin pertama. Tapi untuk bulan Desember, karena kan kita sudah banyak acara tuh Kak. Ada banyak eventnya, ada Natal Korporat, ada ini. Jadi bulan Desember ini Zoominarnya nggak ada. Jadi buat Sahabat WB bisa mengikuti Zoominar lagi di tahun depan ya. Di awal tahun akan ada lagi. 2022, iya gitu. Sabtu besok tetap ada WB Meetup ya. Iya, betul itu. Sabtu besok kita masih tetap ketemu di WB Meetup. Iya, yang pastinya seru Kak. Bocorannya tunggu ya besok ya. Pantengin terus di story Kak, di story ya. Gitu. Iya, jadi Sabtu depan supaya kita nggak ada IG live. Sabtu depan kita fokus ke WB Meetup ya. Ke WB Meetup, betul. Iya. Tapi jangan lupa Kak, hari Senin dan hari Rabu tetap ada Sapa Sahabat WB. Gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol bersama kakak-kakak host yang keren, bisa sharing renungan apa sih yang kita dapat hari ini, apa yang mau kita bagikan gitu. Jadi terus stay tune ya di Instagram Live Sapa Sahabat WB setiap hari Senin dan Rabu pukul 20 sampai
20.30 waktu Indonesia bagian barat gitu. Oke. Wah, komplit banget nih Kak Yuyun, Iya. infonya komplit banget, ngep. Wah, terima kasih Iya, ya Kak sekian Yuyun ya. Kak. Sekian dan terima kasih. Baik, Oke. kembali kasih Kak Yuyun. Iya. Have a nice weekend ya. God bless you ya Sama-sama. Kak ya. God bless you. Salam. Bye. Nah, sahabat WB, demikianlah kebersamaan kita malam hari ini. Tuntas sudah saya menemani malam minggunya sahabat WB dari jam 7 malam sampai hampir jam 8 ya. Terima kasih banyak yang udah join. Saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi doa saya pasti sampai satu persatu kepada sahabat WB yang udah nonton, baik yang di Instagram Live maupun yang nanti nonton di Instagram video Wanita Bijak Indonesia. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.